Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Ibu harap kabar anak-anak selalu sehat ya. Anak-anak, kita akan belajar tema 8 Praja Muda Karana, subtema 4 Aku suka berkarya, pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Anak-anak bisa membaca buku siswa halaman 162 sampai 181. Ibu yakin anak-anak pasti sudah mandi, sarapan, dan berdoa sebelum belajar. Anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah KD 3.13 menjelaskan data berkaitan dengan diri peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar. KD 4.13 menyajikan data berkaitan dengan diri peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar. KD 3.7 mencermati informasi tentang konsep 8 arah mata angin dan pemanfaatnya dalam denah, dalam teks lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. KD 4.7 menjelaskan konsep 8 arah mata angin dan pemanfaatannya dalam denah, dalam bentuk tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. KD 3.4 mengidentifikasi ciri-ciri gabungan teknik potong, lipat, dan sambung dalam karya keterampilan. KD 4.4 membuat karya keterampilan dengan gabungan teknik potong, lipat, dan sambung. KD 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. KD 4.1 menceritakan arti gambar pada lambang negara. KD 3.4 memahami bergerak secara seimbang, lentur, lincah, dan berdaya tahan dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana dan tradisional. KD 4.4 mempraktikkan bergerak secara seimbang, lentur, lincah, dan berdaya tahan dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana dan tradisional. Arah mata angin dan denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Denah berupa gambar yang menunjukkan bagian dari suatu tempat. Gambar berikut ini merupakan contoh denah. SD Nusantara berada di antara pos ronda dan lapangan sepak bola. Berseberangan dengan SD Nusantara ada beberapa rumah penduduk. Tempat beribadah juga dapat ditemui di sekitar SD Nusantara.
Ada beberapa jenis denah yang dapat kita temukan di lingkungan sekitar. Ada denah lingkungan sekolah, denah lingkungan rumah, dan denah ruang kelas. Dan masih banyak lagi jenis denah yang lain. Berikut ini adalah gambar arah mata angin. Mata angin terdiri atas 8 arah. O ini menandakan utara. Ada selatan, timur, barat. O menandakan utara, TL timur laut, T timur, TG tenggara, S selatan, BD barat daya, B barat, BL barat laut. Ini ada lagunya loh, seperti ini. Timur tenggara, selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut. Seperti itu. Nah, matahari terbit dari sebelah timur. Jadi, saat kamu menghadap matahari terbit, berarti kamu sedang menghadap ke timur. Saat itu, punggungmu menghadap ke arah barat. Tangan kananmu ke arah selatan dan tangan kirimu ke arah utara. Kira-kira seperti itu ya, supaya anak-anak lebih memahami arah mata angin. Menentukan arah mata angin pada denah rumah. Ini contoh mata anginnya. Matahari terbit, berarti di sini ada timur. Berarti di belakang rumah, depannya ada taman, teras, dan parkir. Ini depan, ini belakangnya. Arah rumahnya berarti menghadap ke barat. Bagian utara rumah berarti di sini ya. Ada apa? Ada taman, kamar tidur, kamar mandi, dan dapur. Pada bagian timur rumah berarti ada di sini. Ada ruang keluarga, ada teras, ada taman. Bagian timur di sini ya. Ada ruang keluarga yang ini. Ini ada ruang keluarga, ada teras, ada taman yang ini ya. Bagian selatan berarti yang ini. Ada tempat parkir, ada kamar tidur dan kamar tidur utama. Bagian barat ada teras, ada taman, dan ada ruang tamu. Membaca data dalam bentuk diagram batang. Nah, berikut adalah contoh diagram batang. Bagaimana cara kita membaca datanya? Nah, kita perhatikan diagram batang yang dibuat. Jarak antar garis pada diagram batang bernilai 10, 20, berarti selisihnya 10. Sementara itu, setengah dari jarak antar garis bernilai 5, setengahnya ini. Artinya, setengah dari jarak antar garis mewakili 5 rumah. Jadi nomor 1, banyak rumah di Jalan Mawar ada 30 ditambah 5.
35 unit. Banyak rumah di Jalan Anggrek ada 40 ditambah 5 sama dengan 45 unit. Banyak rumah di Jalan Kamboja ada 50 unit. Banyak rumah di Jalan Lili ada 60 unit. Nah, bagaimana cara kita menafsirkan data pada diagram batang? Menafsirkan data adalah menjelaskan berbagai bagian data yang disajikan secara terperinci, termasuk hubungan antar bagian data. Misalnya, menjelaskan data yang paling banyak dan sedikit, selisih, serta jumlah keseluruhan. Nah, kita coba ya menentukan jalan yang memiliki jumlah unit rumah paling banyak. Tadi ada di Jalan Lili, terdapat sebanyak 60 unit rumah. Menentukan jalan yang memiliki jumlah unit rumah paling sedikit. Tadi ada di Jalan Mawar, sebanyak 30 unit rumah. Selanjutnya, menentukan perbedaan jumlah unit rumah di Jalan Kamboja dan Jalan Mawar. Di Jalan Kamboja dikurang Jalan Mawar, 50 unit dikurang 30 unit sama dengan 15 unit. Jadi banyak perbedaan jumlah rumah di Jalan Kamboja dan Mawar sebanyak 15 unit. Selanjutnya, perbedaan jumlah unit rumah di Jalan Lili dan Jalan Kamboja. Berarti dikurangkan 60 unit dikurang 50 unit ada 10 unit. Selanjutnya, menentukan jumlah seluruh unit rumah di semua jalan. Berarti dijumlahkan semua. Jalan Mawar tambah Jalan Anggrek ditambah Jalan Kamboja ditambah Jalan Lili, 35 ditambah 45 ditambah 50 ditambah 60 sama dengan 190 unit rumah. Selanjutnya, tadi kita sudah belajar tentang unit rumah. Sekarang kita coba untuk mengenal market. Apa itu? Market adalah bentuk tiruan benda, bangunan, atau suatu wilayah. Market dibuat dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Dapat dibuat dari kayu, kertas, atau karton. Contohnya ini terbuat dari karton. Yang wilayah perkotaan dari kertas, kapal dari kayu. Gambar ini ada di buku siswa kalian. Jika kalian ingin uji coba atau berlatih, boleh kalian lakukan sendiri di rumah. Apa saja alat dan bahannya? Ada gunting, lem, dan pola bangunan rumah. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita gunting bagian tepi gambar pola rumah menggunakan gunting. Kedua, kita lipat bagian pola bertanda garis putus-putus. Tiga, kita oleskan lem pada tepi kertas yang dilipat. Keempat, kita tempelkan sisi-sisi pola rumah sehingga membentuk bangunan miniatur rumah. Kelima, market rumah sudah jadi. Seperti ini contohnya. Nah, ketika kalian membuat market rumah, pasti atau mungkin kalian ingin untuk membuat sebuah tulisan
pasti terdiri dari beberapa paragraf. Apa ya paragraf itu? Paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung satu pikiran pokok. Penulisan paragraf dimulai dengan garis baru. Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Kita perhatikan contoh berikut. Berikut adalah satu paragraf. Edo, anak yang rajin. Semua tugas sekolah selalu dikerjakan tepat waktu. Edo juga selalu membantu orang tua. Edo selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Apa pikiran pokok dari paragraf di atas? Pikiran pokoknya, Edo adalah anak yang rajin. Edo anak yang rajin. Ini ya. Biasanya pikiran pokok ada di awal. Kebanyakan di awal, tapi ada juga yang berada di akhir atau di tengah-tengah kalimat. Untuk menulis sebuah cerita, mulailah dengan menuliskan pikiran pokok. Lalu, kembangkan cerita dari setiap pikiran pokok yang telah ditentukan. Kalian sudah mulai harus bisa untuk menulis cerita. Contohnya, menulis diary tentang kehidupan sehari-hari kalian. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang sila-sila Pancasila. Nah, sekarang Ibu akan mengingatkan kembali. Kira-kira pernyataan berdiskusi menentukan program itu sila keberapa ya? Sila keempat. Apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya kepala banteng. Kedua, pernyataan bekerja sama mengerjakan tugas, termasuk pengamalan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Simbolnya ini. Selanjutnya, pernyataan ketiga, memberi kesempatan semua berpendapat, termasuk pengamalan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya seperti ini. Keempat, mengerjakan semua tugas dengan bertanggung jawab, termasuk pengamalan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya bintang. Pernyataan kelima, membagi tugas dengan rata dan sesuai dengan keahlian, termasuk pengamalan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Bekerja sama termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga berpesan agar kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seluruh warga negara juga berkewajiban menjaga nama baik Indonesia. Nah, ini ada permainan lompat tali. Kalian harus bekerja sama dengan baik. Hal tersebut termasuk pengamalan sila ketiga. Permainan ini dapat bermanfaat untuk melatih daya tahan kaki. Permainan ini harus dilakukan secara berkelompok. Ada yang memegang tali seperti ini, ada juga yang bertugas menjadi pemain.
Tahapnya apa aja? Apa saja, Bu? Yang pertama, tentukan 2 pemain untuk memegang tali. Kedua, pemain berdiri di dekat tali. Ketiga, ayunlah tali sambil diputar melewati badan pemain. Keempat, pemain mengangkat kedua kaki secara bersamaan saat posisi tali berada di bawah. Kelima, meloncatlah dengan benar dan upayakan tali tidak mengenai kaki. Keenam, tali mengenai kaki pemain berarti tiba saatnya berganti peran. Pemain lompat tali akan berganti tugas menjadi pemegang tali. Petugas pemegang tali akan berganti menjadi pemain lompat tali. Apakah anak-anak sudah pernah bermain lompat tali? Menyenangkan, bukan? Nah, anak-anak, Ibu harap anak-anak memahami materi pada hari ini. Jika ada materi yang belum kalian pahami, anak-anak boleh sekali untuk bertanya kepada wali kelas masing-masing. Baiklah anak-anak, happy learning student. Selamat belajar anak-anak. God bless us. Tuhan memberkati kita.